wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indun berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Anak-anakku, semua sudah siap? Sebelum kita menyaksikan video pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya diberi pemahaman dalam menguasai materi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semua, silakan yang belum menyiapkan alat tulisnya diambil dulu. Kemudian kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua dan sudah membaca doa. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membaca teks yang menceritakan tentang Guglielmo Marconi yang menemukan radio. Guglielmo Marconi menemukan radio yang membawa banyak manfaat bagi warga dunia. Manfaat radio antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi. Misalnya informasi lalu lintas, pendidikan, budaya, sosial, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan hiburan, yaitu dengan memutarkan lagu, kemudian juga memutarkan drama atau sandiwara radio. Yang ketiga, di bidang pendidikan, radio memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat atau pendengarnya. Kemudian di bidang ekonomi, radio bermanfaat dalam proses distribusi atau penjualan barang, yaitu dengan memasang iklan untuk mempromosikan barang yang kita jual. Selain radio, penemuan yang lain juga membawa banyak perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Coba diskusikan dengan orang tua penemuan-penemuan berikut dan manfaat yang dirasakan di bidang ekonomi. Kemajuan teknologi membawa dampak positif dan dampak negatif, tergantung bagaimana kita menyikapi kemajuan teknologi tersebut. Anak-anak hebat, sekaranglah saatnya kalian untuk menampilkan kemampuan memainkan lagu Maryam Tomong dengan menggunakan alat musik. Silakan tanyakan kepada guru masing-masing, apakah perlu direkam atau dibuat video dan dikirimkan ke guru masing-masing atau tidak. Selamat berlatih ya. Anak-anak hebat, demikian tadi video pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari tentang perjuangan Bapak Habibie. Videonya yang ini ya. Nah, silakan dicermati kembali. Kemudian kita bersama-sama akan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Ada beberapa ya. Yang pertama yaitu membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Yang kedua, menemukan rumus untuk menghitung keretakan badan pesawat terbang. Pertanyaan yang kedua, sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Sikap beliau yaitu disiplin, kerja keras, dan semangat yang tinggi. Yang ketiga, apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Yang dilakukan Pak Habibie yaitu yang pertama, pada tahun 1968 Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman
guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Yang berikutnya, tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang, kemudian menjadi Menristek, Menteri Negara Riset dan Teknologi, hingga kemudian menjadi wakil presiden dulu ya, setelah wakil presiden kemudian menjadi presiden yang ketiga. Pertanyaan yang keempat, nah ini sangat penting ya. Adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Jelaskan dengan singkat. Pasti ada, hubungannya sangat erat. Karena untuk mencapai cita-cita dan prestasi membutuhkan sikap hidup disiplin, kerja keras, serta tanggung jawab. Nilai keteladanan tersebut patut kita contoh. Misalnya yang pertama yaitu sikap disiplin, contohnya berangkat sekolah tepat waktu, bangun pagi, kemudian tanggung jawab, contohnya mengerjakan tugas dengan baik. Kerja keras, contohnya rajin membaca buku, pantang menyerah, contohnya mengulang pelajaran jika belum paham. Silakan kalian lengkapi bagian tersebut. Kemudian lanjutkan dengan membuat sebuah poster yang berisi ajakan untuk mempraktikkan sikap hidup bertanggung jawab. Perhatikan hal-hal yang harus ada dalam poster. Yang pertama, ajakan untuk bersikap tanggung jawab. Yang kedua, contoh sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang keempat, poster rapi, jelas dan menarik. Yang kelima, jika diperlukan boleh ditambahkan gambar agar poster menjadi lebih menarik. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran tema 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak, bagaimana materinya? Menarik bukan? Iya. Anak-anak tentunya juga harus membaca kembali materi yang ada di buku paket maupun di buku LKS. Dan jangan lupa untuk soal-soal yang ada di paket maupun buku LKS, anak-anak coba, anak-anak kerjakan, dan nanti dikumpulkan sesuai jadwal yang Bapak berikan melalui WA Group. Sampai di sini dulu kita bertemu. Kita akan lanjutkan dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.